Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video ini kita akan bersama-sama membahas tentang konsep dasar Sistem Informasi Geografi atau SIG. Dimulai dari definisinya, komponen-komponen SIG, kemudian ciri khas SIG atau keunggulan SIG ini dibandingkan dengan sistem informasi yang lain, hingga contoh manfaat atau aplikasinya dalam berbagai bidang. Bagi yang sudah expert di bidang SIG, boleh langsung skip video ini. Akan tetapi bagi yang belum dan ingin tahu lebih dalam tentang SIG, silakan simak video ini hingga akhir. Bagi yang masih awam dengan SIG ini, tentu belum mengetahui dengan pasti definisi SIG itu sendiri apa. Padahal mungkin di antara kalian yang masih awam pernah memanfaatkan produk-produk dari SIG ini. Contoh misalkan peta dasar, atau peta tematik. Kemudian pernahkah kalian melihat peta-peta yang disajikan secara online di situs-situs milik pemerintah? Atau bahkan kalian pasti pernah menggunakan Google Maps dan Google Earth. Nah, tahukah bahwa Google Maps dan Google Earth ini adalah sebuah produk dari SIG juga? Pasti kalian akan terkaget-kaget. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa beberapa macam tadi adalah produk-produk dari SIG, lalu kalau kita coba simpulkan, sebenarnya definisi dari SIG itu apa sih? Oke, sebetulnya definisi SIG atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan GIS, Geographic Information System ini ada banyak versi. Akan tetapi saya hanya akan menggunakan salah satu versi saja, yaitu definisi SIG menurut Aronoff tahun 1989 yang menyatakan bahwa SIG merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan untuk menangani data bereferensi geografis, mulai dari masukan data, manajemen data, manipulasi dan analisis data, hingga keluaran data sebagai hasil akhir atau outputnya. Nah, dari definisi ini tadi, tentu saja akan muncul pertanyaan lain, yaitu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan data bereferensi geografi? Data bereferensi geografi ini selanjutnya akan kita kenal dengan istilah data geospasial, yaitu data yang memiliki koordinat. Nah, tentu saja kalian sudah familiar dengan istilah koordinat. Atau bagi yang belum, koordinat ini merupakan kombinasi angka yang biasanya digunakan untuk menyatakan lokasi atau posisi dari suatu tempat di permukaan bumi ini. Nah, setelah kita mengetahui dari definisi SIG, kita juga harus kenal komponen-komponen dari SIG itu sendiri. Komponen-komponen ini adalah bagian-bagian atau unsur-unsur yang diperlukan bagi kita jika ingin bermain-main atau ingin menggunakan SIG ini nanti. Nah, komponen dari SIG sendiri ada 6, yaitu yang pertama adalah hardware atau komputer atau laptop. Nah, kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan software atau perangkat lunak khusus. Karena SIG ini tidak bisa dilakukan dengan sembarang software atau aplikasi. Yang ketiga adalah user atau manusia yang nanti akan berperan sebagai operator atau analis yang akan menjalankan dari software yang kita pilih. Kemudian yang keempat, itu ada data. Percuma kita memiliki hardware, percuma kita memiliki software, tapi kita tidak memiliki data yang akan kita olah tadi. Nah, kemudian komponen yang kelima adalah prosedur. Nah, prosedur atau bisa dikatakan sebuah metode, ini juga kita perlukan. Karena mengolah data di dalam SIG tidak boleh sembarangan, tetapi harus mengikuti prosedur-prosedur tertentu. Dan yang terakhir, karena kita mengikuti perkembangan dalam bidang teknologi, dari kelima komponen ini akan dilengkapi lagi dengan satu komponen terakhir, yaitu network atau jaringan. Kemudian kalau ditanya, apa sebetulnya ciri khas dari SIG ini atau keunggulan dari SIG ini dibandingkan dengan sistem informasi yang lain? Nah, SIG itu memiliki beberapa ciri utama.
Yang pertama tentu saja berkaitan dengan definisinya tadi, yaitu SIG ini merupakan sistem yang selalu mengolah data geospasial atau data yang memiliki referensi geografis. Dalam artian, data-data yang akan kita olah nanti tentu saja data yang memiliki koordinat yang dinyatakan dalam bentuk peta. Nah, kemudian yang kedua, dalam SIG, data yang diolah itu adalah data-data yang berhubungan dengan objek-objek yang ada di permukaan bumi. Misalkan objek-objek dasar seperti jalan, sungai, penggunaan lahan, hingga data-data lokasi rawan bencana ataupun sebaran sumber daya alam yang ada di bumi kita ini. Nah, kemudian ciri yang berikutnya yang tidak dimiliki oleh sistem informasi yang lain adalah data yang kita olah nanti itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu data grafis atau gambar dan data atribut sebagai informasi pelengkapnya. Dengan berbagai ciri khas yang dimilikinya tadi, SIG memberikan beberapa keuntungan dalam penggunaannya. Yang pertama, SIG menawarkan pengelolaan data dan informasi yang lebih baik. Yang kedua, SIG juga memberikan penyajian yang lebih menarik dan lebih jelas. Kemudian yang ketiga, SIG menawarkan analisis yang lebih tajam sehingga mempermudah dalam melihat atau menganalisis fenomena yang ada di permukaan bumi. Dan yang terakhir, SIG menawarkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Dengan keunggulan yang dimilikinya tadi, saat ini SIG tidak hanya digunakan dalam bidang geografi saja, tetapi juga banyak digunakan oleh bidang-bidang yang lain. Contohnya adalah bidang demografi, bidang teknik, lingkungan, pemasaran, keuangan, kemudian logistik, pemenuhan kebutuhan, pemilihan lokasi, hingga tanggap darurat kebencanaan. Selain itu, masih banyak bidang-bidang lain yang memanfaatkan SIG ini untuk berbagai kebutuhan, mulai dari analisis, fenomena, hingga decision making. Oke, sampai di sini dulu video tentang konsep dasar SIG. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.